Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil majid. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam fil hadits syarif fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayul ikhwan ikhwatil izzatil kiram rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada kita hingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk menegakkan satu ketaatan di antara ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah yang telah kita lakukan dan kita lanjutkan dengan majelis ilmu ataupun majelis zikir yang kita meminta kepada Allah tabaraka wa taala agar sekiranya majelis ilmu ini sebagai pelebur dosa kita dan sebagai penyejuk hati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriring salam diperuntukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan hingga yaumil qiyamah. Al-ikhwatul izzatil kiram rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala pada pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, insyaallah akan kita bacakan yaitu kitab Sifatu Wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kaifiat tata cara wudunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhwatul izzatil kiram rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala apabila Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ini, insyaallah akan kita selesaikan kitab ini secara berkesinambungan. Ya, akan kita selesaikan membaca kitab ini dari awal hingga akhir insyaallah. Taib al-ikhwatul izzatil kiram rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Yang pertama yaitu masyru'iyatu wudu'i minal kitabi was sunnah. Syariat ataupun yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara wudu itu yang terdapat dalam Alkitab dan sunnah. Jadi wudu itu merupakan syariat di antara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan kepada kita, dan kaifiatnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah semata-mata wudu itu hanya sekedar untuk sholat. Bukanlah wudu yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu hanya sekedar untuk sholat. Akan tetapi wudu yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu untuk kemaslahatan setiap manusia
baik dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun sebagai penyuci ataupun pembersih dirinya daripada hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi janganlah asumsi kita itu kalau kita cerita wudu hanya sekedar identik dengan sholat. Karena wudu itu merupakan kaifiat ibadah seorang muslim dari mulai mau tidur hingga tidur lagi. Dari mulai tidur, mau tidur sampai akan tidur lagi. Jadi bukan hanya sekedar kalau sholat baru wudu, kalau tidak sholat enggak wudu. Itulah kebiasaan kita kan begitu. Kalau mau sholat baru wudu, kalau tidak ya kita hal yang biasa. Kita maaf cakapnya lepas daripada wudu itu hal yang biasa, bukan merupakan salah satu beban bagi kita. Apakah kita tidak pernah terbayangkan kalau kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tidak suci? Pernah kita berpikir, Pak? Maka jangan identik wudu itu hanya sekedar untuk sholat. Kalau untuk sholat ya waktu sholat aja lah, berarti cuma lima kali. Jadi wudu itu kaifiat kehidupan kita dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Itulah kaifiat seorang muslim. Nah, oleh karena itu al-ikhwatil izzatil kiram, habanallahu wa iyyakum jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermuasal daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, idza kuntum, apabila kamu hendak melakukan salat, menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, dan basuhlah dengan kepala kalian, basuhlah sampai kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Dalam ayat ini ada enggak anggota wudhu yang tidak disebutkan, Pak? Ya, apabila kamu hendak melakukan sholat, menegakkan sholat, maka basuhlah, cucilah muka kamu, tangan kamu sampai ke siku. Kemudian basuhlah kepala kamu dan kaki kamu sampai ke mata kaki. Ada nggak anggota wudhu yang nggak disebutkan di sini, Pak? Apa? Iya, mulut dan hidung tidak ada. Nah, ini menunjukkan bahwasannya orang yang hanya berdalilkan dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan pernah cukup dalam mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan itu tidak secara mendetail. Itulah gunanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada seseorang yang beribadah hanya pakai Al-Qur'an tanpa hadis, ketahuilah mereka adalah pendusta umat ini. Dia adalah pendusta umat ini. Karena tidak akan mungkin mereka itu bisa beribadah kepada Allah kalau hanya sekedar berpegang teguh dengan Al-Quran tanpa hadis. Jadi mereka itu pada hakikatnya pendusta umat ini. Saya nggak percaya dengan hadis, karena hadis itu banyak yang doib. Kalau Al-Quran kan nggak ada keraguan sedikit pun. Ya tanya aja cara berwudu ada nggak dalam Al-Quran kan gitu, secara terperinci. Kalau memang dia nggak mau pakai hadis, berarti dia pakai hawa nafsu kan gitu, menafsirkan Al-Quran dengan akal logika mereka sendiri. Nah, kalau seperti itu keburukan berpulang kepada dia sendiri. Apa kata Rasulullah SAW? Man fassara al-Qur'ana bira'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya, dengan pendapatnya, maka bersiap-siap dia mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Karena mereka tanpa hadis, tapi kok bisa sholat? Katanya tak terima hadis, tapi kok sholat? Katanya tak terima hadis, tapi kok berwudu? Kan gitu. Berarti mereka beribadah itu dengan hawa nafsu mereka, dengan penafsiran mereka yang serba konyol. Nah, ayo ikhwatil izzatil kiram rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Dari hadis inilah perintah untuk berwudu. Dari hadis ini perintah bagi umat manusia ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kepada mereka itu untuk berwudu. Dan sekali lagi saya katakan, wudu ini merupakan bagian daripada ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, dan wudu itu ibadah tauqifiyah, ibadah yang baku, nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa dilebihi dan nggak bisa dikurangin. Wudu ibadatun tauqifiyah, ibadah yang sudah baku. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan di dalam wudu itu sendiri. Dan Al-Qur'an dan wudu, Allah Subhanahu wa taala dijadikan bagi orang-orang yang berwudu di setiap kehidupan mereka, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Bagi siapa yang bisa menjaga wudunya. Makanya mulai pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita jadikanlah wudu ini sebagai ibadah, bukan hanya sekedar pelengkap untuk sholat. Ya mungkin selama ini wudu itu sebagai pelengkap untuk sholat. Kalau nggak sholat ya nggak wudu, kan gitu. Jadikanlah wudu ini, nanti akan kita sebutkan beberapa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman yang jelas harus kita teken kontrak dulu. Wudu bukan hanya sekedar untuk sholat. Itu dulu kita jadikan. Jadi wudu itu bagian daripada kehidupan ibadah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti semenjak bangun tidur hingga tidur lagi. Jadi tidak luput daripada wudu. Sebenarnya kalau saya tanya lah Pak, apa sih sulitnya kalau kita jaga wudu? Sulit enggak kira-kira Pak? Sulit enggak? Saya tanya dulu. Jaga wudu. Kira-kira sulit enggak? Sebenarnya tidak sulit. Tidak ada syarat Allah Subhanahu wa taala ini yang Allah beratkan bagi manusia, tidak ada. Hanya saja kita itu orang-orang yang ghafilun. Orang-orang yang lalai. Lalai daripada menjaga wudu. Maka sebenarnya orang-orang sebagai yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka bukan karena kebodohan mereka, bukan karena ketidaktahuan mereka. Akan tapi mereka menjadi penghuni neraka, wa ulaika humul ghafilun. Allah jadikan mereka itu setara, bahkan lebih hina dengan binatang, dikarenakan bukan karena ketidakakalan mereka, ketidakjeniusan akal mereka, tidak, akan tapi karena ghafilunnya mereka, orang-orang yang lalai. Jadi kita ini lebih dominan suka melakukan kelalaian. Kita akuin. Coba kita rasakan. Merasa enggak kita kalau kita orang-orang yang suka lalai? Tahu enggak kemuliaannya? Tahu. Salat malam, siapa yang bisa memungkiri kemuliaan salat malam? Saya tanya di bawah dulu. Ada enggak? Ada enggak kecacatan kalau salat malam, Pak? Ada enggak kerugian kalau kita salat malam? Tidak ada, kan gitu. Bahkan Allah akan mengangkat derajatnya. Bahkan itu adalah sekuat-kuat fisik. Kalau mau sehat, jaga sholat malam. Cuman janganlah pula diniatkan sholat malam itu supaya sehat, salah niat. Cuman ingat, sholat malam itu akan menjaga fisik seorang muslim. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka itu kuat di medan jihad. Salah satu sebabnya karena mereka menjaga sholat malam. Jadi kalau mau sehat itu sholat malam, Pak. Kalau mau sehat. Cuman jangan pula ada terbesit, gimana supaya aku sehat ya, supaya nggak banyak modal, supaya nggak sering sakit, sholat malam aja. Salah niat. Salah niat, karena ibadah bukan untuk mencari keuntungan duniawi, tidak, tetapi ibadah untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, yang secara otomatis kita itu mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan
dunia secara otomatis tanpa kita minta. Nah, oleh karena itu semuanya ibadah yang kita abaikan bukan karena ketidaktahuan kita, bukan karena kebodohan kita, akan tapi karena kelalaian kita. Makanya sekali lagi saya katakan dalam pertemuan malam ini, jadikanlah wudhu ini sebagai bagian ibadah dari kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan hanya sekedar dijadikan syarat untuk salat. Karena ini ibadah yang mulia. Taib al-ikhwatil izzatil karam rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Yang pertama akan kita sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu an. Namun sebelumnya sabar Pak ya, karena masalah wudu ini dalil-dalil semua kan. Insyaallah di sini dalil-dalil ya. Namun saya berharap Bapak-bapak harus sabar. Sabar apa Pak? Mengikuti kajiannya kan gitu. Ya sama-sama lah Pak. Saya juga ya, Bapak juga harus nasihati kepada saya, sabar ya Furqon dalam menyampaikan. Ya kalau kami lalai ya nasihatin, ini sama-sama kita saling menasihatin kan gitu Pak ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Baik. Jadi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu salati ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat salah seorang di antara kamu apabila kamu berhadas hingga kamu itu berwudu. Jadi salat kamu tidak akan diterima sekhusyuk apapun, seikhlas apapun, ya, sebagus apapun ibadah kamu, yaitu salat, maka nggak akan diterima apabila kamu itu tidak berwudu. Dan tidak akan diterima ibadah seseorang ataupun salat seseorang manakala wudunya itu tidak sempurna. Tidak sempurna saja wudunya itu tidak diterima salatnya, apatah lagi tak berwudu. Nggak sempurna aja wudunya nggak diterima. Ya, sebagaimana ada seorang sahabat yang wudunya cepat-cepat hingga tumitnya ketinggalan. Tumitnya ketinggalan Pak, bukan ketinggalan tempat wudu kan gitu. Tidak terbasuh, artinya tidak terbasuh tumitnya. Maka Rasulullah katakan farji fatawaddo, kembali berwudu, fatusolli, kemudian kamu sholat sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan wailul lil aqabin, wailul lil aqabin, wailul lil aqabin. Celakalah orang-orang yang tidak memperhatikan tumitnya. Celakalah orang-orang yang tidak memperhatikan tumitnya. Ya, tidak sempurna saja wudhu kita itu mendapatkan kecelakaan. Apatah lagi kita itu tidak berwudhu dalam masalah sholat. Muttafaqun alaih. Ya, hadis muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an qal inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah salati bighairi tuhurin wala sadaqatin min ghululin. Enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya seseorang tanpa berwudu, sebagaimana enggak akan diterima sedekahnya seseorang itu dari harta yang haram. Ya. Dari korupsi kan bisa kita sucikan dengan sedekah. Sebagian kaum muslimin kan seperti itu. Kan bisa kita bersihkan harta-harta korupsi kita dengan banyak sedekah. Ini sama artinya bersuci dengan air kencing. Bersuci dengan air kencing. Jadi suci enggak? Enggak suci. Ya. Banyak. Ya, maaf Pak ya, para pejabat-pejabat yang mungkin pernah sedikit agak tersilap atau khilaf ini Pak. Masuk dengan sendiri duitnya gitu loh, entah duit siapa, bukan gaji dia, kan bisa kita bersihkan. Banyak-banyak kita sedekah ngasih makan anak yatim kan gitu, bersih sendiri. Memangnya bisa Pak bersuci dengan air kencing? Kalau memang sudah najis, sudah haram, ya nggak akan bisa.
Makanya nggak akan diterima sholat seseorang tanpa berwudu, dan nggak akan diterima sedekah seseorang dari harta yang haram. Nggak akan diterima. Seikhlas apapun nggak akan diterima. Rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, yang ketiga, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis-hadis ini menguatkan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke berapa tadi, Pak? Yang ke-6. Taib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama umirtu bil wudu idza kuntu ila salat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu apabila aku itu hendak salat. Ini hadis-hadis yang menguatkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, ya, umirtu bil wudu indal ghadab. Aku diperintahkan untuk berwudu tatkala aku itu sedang marah. Jadi wudu itu juga untuk meredam kemarahan. Jadi kalau kita sudah emosi agak sedikit tinggi, redamkanlah dengan berwudu. Nggak usah diterusin. Cepat-cepat cari air. Nah, kalau emosi mungkin sama istri, kan gitu, mungkin sama anak ataupun sama siapa gitu, cepat-cepat ya cari air, tinggalkan aja. Insya Allah aman itu. Ya. Jangan ditahan. Aku kalau belum keluapkan belum puas aku. Ini kebiasaan kita, kalau belum diluapkan itu emosi dia yang selama ini terpendam bertahun-tahun katanya. Aku cukup sabar aku cuma baru inilah aku nggak sabar aku. Ya berarti emang nggak sabar, kan gitu banyak orang. Aku dong cukup aku nggak bisa nahan, aku sabar cukup lah. Baru inilah aku luapkan habis-habisan. Kalau tembok pun pecah aku buat, saking emosinya, kan gitu. Nah ini sifat yang tidak terpuji. Jadi semarah apapun kita harus kembali untuk berwudu. Jadi inilah salah satu dalil bahwasanya wudu itu bukan hanya sekedar untuk sholat. Untuk yang pertama memang untuk sholat, yang kedua untuk meredam kemarahan, yang ketiga untuk membersihkan diri. Sebagaimana Rasulullah SAW, apabila Rasulullah SAW itu mendatangi istrinya dalam keadaan beliau itu berwudu. Jadi setiap Rasulullah itu mau mendatangi istrinya, beliau bersiwak dan beliau berwudu, nggak langsung tidur. Ini adab, ini akhlak kita sebagai seorang suami. Tatkala kita itu mau mendatangi istri ataupun mau tidur dengan istri, disunnahkan kita itu bersiwak dan berwudu. Cuman untuk melazimkan diri kita supaya kita tatkala mau tidur itu berwudu, ringan Pak ya? Gampang kan? Yakin? Gampang Pak ya? Nah, gampang lalainya. Itu kita. Siapa di antara bapak-bapak yang nggak pernah putus wudu tatkala mau mendatangi istri, Pak? Tiap malam. Bukannya sekedar tatkala kalau saya tanya, siapa yang berwudu terus tatkala sholat? Ya semua tunjuk tangan. Kan gitu, Pak ya. Cuman siapa yang setiap mendatangi istri dia itu berwudu. Ini sunnah yang tidak pernah tinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau beliau sedang mendatangi istrinya, mau tidur sama istri, dia itu bersiwak dan berwudu. Ini kebiasaan da'bu Rasulullah SAW wa da'bu sholihin. Ini kebiasaan Rasulullah dan kebiasaan para orang-orang yang soleh. Jadi kehidupan mereka itu penuh dengan wudu. Jadi wudu itu untuk sholat, meredam kemarahan, dan wudu itu juga untuk mendatangi istri dalam keadaan bersuci. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, faedah yang keempat daripada berwudu itu, tatkala seseorang melakukan hubungan, sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah tidur setelah melakukan hubungan sebelum Rasulullah itu berwudu. Rasulullah itu berwudu. Jadi nggak langsung tidur. Jadi itu disunahkan. Setiap kali melakukan hubungan kita disunahkan kalau tidak mandi, kan mungkin nanggung kan gitu Pak ya, waktunya
maka Rasulullah tidak pernah putus wudu setelah beliau itu melakukan hubungan. Dan ini memang perkara sepele ini Pak, perkara sepele yang biasa kaum muslimin itu mengabaikannya. Dan itu terasa berat. Kalau untuk berwudu berat kan gitu. Cuma walaupun berat, itulah sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah wudu itu sesuatu hal yang ringan, sebagaimana ringannya Bapak tatkala mau sholat, Bapak itu berwudu. Jadikanlah. Itu tinggal tergantung kebiasaan dan tergantung ilmu kita. Jadi kalau seperti itu, kehidupan kita itu semuanya itu terjaga dari kebersihan. Memang Islam itu menjaga kebersihan. Jadi kalau bisa kita itu tidak luput daripada hadas. Ya cuma tidak usah diceritakan lah kan gitu. Tidak usah diceritakan. Kalau saya udah biasa itu Pak. Kalau saya udah biasa, kalau bisa wudu itu udah biasa. Saya pun kalau setiap batal misalnya buang angin, saya wudu terus. Apalagi tidur udah biasa saya. Nggak perlu diceritakan. Cukup diilmui dan diamalkan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Al-ikhwatul izzatil kiram, habanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang selanjutnya hadis yang keempat. Ya. An Abi Sa'id radhiyallahu an, dari Abi Sa'id radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci pembuka sholat itu adalah bersuci, yaitu berwudu. Wa tahrimuha at-takbir, dan yang mengharamkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar sholat itu adalah takbir. Jadi kalau sudah takbir nggak boleh melakukan aktivitas selain sholat. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkan itu adalah taslim itu salam. Jadi setelah salam mau ngapain silakan. Tapi al-ikhwatul izzatil kiram, saya bertanya Pak, gimana kalau sekiranya kita itu lupa berwudu, mungkin habis mandi, kebiasaan kita itu mandi, kemudian kebiasaan kita kan berwudu, langsung pergi ke masjid tanpa berwudu lagi di masjid kan gitu. Nah sewaktu-waktu kita lupa, ataupun ya lalailah kita daripada berwudu, ataupun kita ragu, kita udah sholat ini, termenung kita kan sambil mikirkan kehidupan dunia ini yang serba-serbi kan gitu, penuh dengan ujian, teringat, tadi aku mandi belum berwudu aku tadi. Nah itu gimana Pak? Ulang lagi, atau ya sudah, Allah kan memaafkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan gitu, ya sudah, gimana Pak? Mau ada waktu ataupun udah habis waktu, tetap harus diulang. Itu namanya diqadha. Mungkin semalam subuh lupa kita, ini baru teringat, ya ini harus sholat, itu diqadha. Tetap diqadha karena tidak akan diterima sholat, dibatal sholatnya. Ya mungkin kita pernah seperti itu kan gitu, pernah seperti itu. Maka kita harus mengqadha kapan kita itu ingat, jangan pura-pura lupa. Alah udahlah, aman lah itulah. Aman, ya lu lupa aja kok. Ya aman. Lupa ada hukumnya, Pak. Lupa kan ada hukumnya. Kalau memang lupa terus. Nah ini sudah ingat. Mungkin 2 hari baru teringat, termenung, itu biasa Pak. Maaf Pak ya, biasa kalau Bapak dari Medan, di tengah perjalanan Bapak nyupir, masuk waktu isya, maghrib lah misalnya, nantilah jamak takhir aja, sekalian jamak isya. Sampai rumah capek kali, langsung tertidur, udah nggak ingat, dikiranya sudah sholat. 3 hari baru teringat. 3 hari baru teringat. Apa itu lupa Pak? Udah teringat ya dilakukan. Kalau memang ya janganlah pula, alah udah aman lah itulah, nggak ada yang tahu. Aman ya itu dah. Bertobat kan bisa. Iya, tobat bisa, cuman ente apakah termasuk orang yang diterima tobatnya? Karena kita itu sudah ingat dalam kondisi apapun dan kapanpun, walaupun sekalipun di waktu tahrim, di waktu ini dilarang untuk sholat, kita harus mengerjakannya dikala kita itu ingat.
mungkin ba'da asyar, mungkin ba'da asyar kita baru teringat, 2 hari kemudian. Terkadang bisa teringat terus tuh Pak. Kecuali kalau memang udah lupa betul, ya itu udah maklum lah kan gitu. Namanya di luar kemampuan. Yang Bapak maksud tadi ini mau betul-betul lupa. Ya sudah, kalau memang lupa ya sudah. Ya. Namanya lupa. Tidak akan di rufi'atul aqlam, diangkat pena. Tidak akan dihukumin. Taib. Al-ikhwatil izzatil kiram rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Inilah hadis-hadis penguat tentang masalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang dalam surah Al-Maidah tadi. Baik. Kemudian akan kita sebutkan di sini fadlul wudu. Ya, fadlul wudu. Keutamaan berwudu. Insyaallah dengan mengilmui keutamaan berwudu, maka insyaallah wudu ini bukan menjadikan beban bagi kita, akan tetapi menjadikan bagian daripada kehidupan kita. Manakala kita mengetahui fadilahnya, keutamanya. Taib. Yang pertama, An Abi Hurairah. Udah masuk waktu, Pak. Perasa saya udah lama kali, Pak. Taib. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an telah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala yamhullah bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu alal makarih wa kathratul khata ilal masajid wa intidarus shalah ba'da shalah fadalikumur ribat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian kutunjukkan sesuatu yang dapat yang Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kamu? Maukah kamu kutunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kamu dan Allah mengangkat derajat kemuliaan kamu? Dengan amalan sedikit, ganjarannya sangat banyak. Dengan demikian dosa itu diampunin dan Allah mengangkat derajat bagi orang-orang yang mau melakukan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Inilah kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada pertanyaan tentang kebaikan, jawaban mereka bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maunya itu bukan hanya sekedar tahu. Maunya itu bukan hanya sekedar tahu. Tapi memang niat mereka itu mau ya Rasulullah, memang betul-betul mau melaksanakan, bukan hanya sekedar tahu. Beda. Tatkala Pak, Bapak mau kutunjukkan Pak amalan yang paling termudah untuk masuk surga. Mau Ustaz. Sekedar mau tahu. Beda, mau tahu dengan siap untuk mengamalkan apa yang bakal ditunjukkan, karena itu merupakan kemuliaan. Hati kita telah berkata dan itu tidak bisa didustakan. Nah, para sahabat setiap dikabarkan untuk ditunjukkan dengan suatu kebaikan, maka semua para sahabat bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maunya itu betul-betul semangatnya mereka untuk menggapai kebaikan yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesemangatan itu memang ada pada diri mereka untuk mengamalkannya, bukan hanya sekedar tahu. Nah, Bapak datang ke majelis ilmu ini dalam rangka apa, Pak? Menggapai kebaikan atau sekedar hadir? Kalau nggak hadir, malu. Karena udah dekat. Kalau ke Siantar maklum lah saya nggak datang kan gini. Ini dekat pun nggak datang, malu lah aku. Atau betul-betul untuk mencari dan menggapai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam majelis ilmu. Hati Bapak lah yang berbicara. Dan itu sudah Allah tetapkan pada hati-hati kita seluruhnya. Tinggal sejauh mana semangat kita untuk mengejar dan mendatangi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di permukaan bumi ini. Kebaikan demi kebaikan. Ini satu kenikmatan, Pak. Satu kenikmatan yang mungkin manakala kita hidup di zaman para tabi'in dan atba'ut tabi'in kita nggak akan mendapatkannya. Satu kebaikan manakala kita hidup di zaman para tabi'in dan atba'ut tabi'in
maka kita tidak akan mendapatkannya. Apa maksudnya? Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangin dan bukan mendatangin. Baik? Kalau Bapak hidup di zaman tabi'in dan atau tabi'in, maka Bapak tidak akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Kenapa? Buru-buru mendatangi, didatangi saja nggak datang. Buru-buru mendatangi ilmu, buru-buru nyari guru, gurunya didatangkan pun tak datang, dengan alasan yang sibuk, yang begini, yang begitu, kan gitu. Makanya alhamdulillah, suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di permukaan bumi ini untuk kita. Maka harus kita syukurin, Pak. Kita tidak seperti Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kalau sekiranya hidup kita di zaman Imam Bukhari, maka kita nggak dapatkan ilmu, nunggu. Mungkin kalaulah boleh, Pak, ya, gula datangi semut, nggak kotor rumah kita, Pak. Kalaulah boleh gula datangi semut, nggak kotor rumah kita, kan gitu, Pak, ya. Salahnya semut datangin gula, kan gitu. Kita suruh aja, mut, nanti ya gula akan datang sama kamu diem aja di sarangmu. Cuma ada, Pak. Sampai kapanpun dia nggak akan mendapatkan nikmatnya dan manisnya gula. Di mana ada gula, di situ ada semut. Coba contohkanlah, jadikanlah Bapak itu seperti semut. Semangatnya kemanapun, yang kita logika kita nggak ada semut di sini. Taruh gula, tiba-tiba berapa menit aja datang. Coba berpikirlah, Pak. Pernah berpikir, Pak, saya akan seperti semut. Kemana gula akan saya datangin. Gitu, Pak. Pernah berpikir, Pak? Hah? Masa kalah sama semut, Pak? Semangatnya kalah sama semut. Pernah berpikir, Pak, malu kali kok sama semutnya. Semut semangat kali dia untuk mendatangi gula. Artinya kebaikan, gitu loh. Itu sebagai ibrah bagi kita. Taib. Oleh karena itu, inilah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu alal makarih. Sempurnakanlah wudu kamu walaupun dalam keadaan kamu itu tidak menyukainya. Sempurnakanlah wudu kamu. Cuman wudunya lah, payah-payah lah ngasih tahu wudunya cumaan. Kalau kita kan sepele wudu ini kan. Mungkin kalau kita sempurnakan wudu, wahai kaum muslimin, maka kalian itu akan dihapuskan dosa-dosa kalian dan akan diangkat derajat-derajat kalian. Apa sih kok ngeri kali sih sampai terhapus dosa-dosa kita dan kita akan diangkat oleh Allah ke derajat yang mulia? Isbagul wudu alal makarih. Sempurnakanlah wudu. Cuma sempurna wudu udah biasanya itu kan gitu. Jadi antusiasnya memang kurang kita, karena memang sudah menjadi kebiasaan. Isbagul wudu alal makarih. Sempurnakanlah wudu walaupun kamu itu di atas, walaupun kamu itu dalam keadaan makarih, tidak menyukainya, ataupun dalam keadaan susah. Wa kathratul khata' ilal masajid, dan perbanyaklah langkah kaki kamu itu ke masjid. Jangan salah tafsir kita. Ini bisa tafsirkan, berarti betul loh jemaah tabligh itu rajin ke masjid kan gitu, tidak putus masjid. Nah, hadis ini tidak bisa ditafsirkan sebagaimana pendapat kaum muslimin sebagian. Wa kasratul masajid, memperbanyak kita itu untuk mendatangi masjid itu dalam rangka untuk beribadah. Kemudian diantara juga sholat, diantara juga majelis ilmu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ila akhir. Tidaklah satu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, berarti di mana? Di masjid, yang mana mereka membaca Quran dan saling mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan Allah turunkan ketenangan. Ayat ini memang sudah biasa didengar oleh kaum muslimin, terutama kita, yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita
dan Allah akan mengangkat derajat kita. Cuman itu pun kita perhitungkan. Itu pun perhitungkan waktu, Pak. Kita perhitungkan waktu, ya. Untuk banyak mendatangi masjid kita banyak perhitungan. Kenapa? Karena kita masih mencari waktu luang. Kebiasaan kita suka mencari waktu luang, bukan meluangkan waktu. Paham, Pak? Kebiasaan kita suka mencari waktu luang. Nanti insyaallah nanti kalau Pak, ini ada pengajian sana, Pak. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan ya. Kalau ada kesempatan, jawabnya ringan sekali di lisan. Kalau ada kesempatan, insya Allah kalau ada kesempatan. Ya, jawabannya ringan kali, kayak tak punya beban. Padahal kebaikan sudah menunggu, tapi kita menganggapnya penuh dengan keringanan. Bukan hanya sekedar sholat, wa kasratul khata ilal masajid, perbanyaklah langkah kaki kamu itu ke masjid, bukan hanya sekedar untuk sholat. Banyak kita bertafakuh fiddin di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang ini kesempatan yang mungkin tidak akan kita dapatkan kesempatan di hari yang akan datang. Sudah masuk waktu, Pak. Sudah masuk waktu. Alhamdulillah. Gimana panitia? Dilanjutkan atau dicukupkan? Ba'da Isya sudah nggak ada lagi atau gimana? Lanjutkan, Pak ya, jangan dulu pulang, Pak ya. Insyaallah. Sabar, Pak ya. Baik. Ya, kita pending. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa ba'd. Tayyib, al-ikhwan wal akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Tayyib. Tadi kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menyempurnakan wudu, kemudian banyak melangkahkan kaki ke masjid, wantidharu sholati ba'da sholah, dan menunggu sholat setelah sholat. Jadi menunggu waktu sholat, bukan sholatlah yang menunggu kita, tapi kitalah yang menjaga waktu sholat supaya kita itu tidak terlambat. Kita yang menjaga waktu sholat dan kita menunggu. Jadi sebelum masuk waktu sholat kita sudah menunggu dan sampai datangnya waktu sholat. Fadalikumur ribat, maka demikian itu adalah penjagaan, ya, berjaga-jaga. Fadalikumur ribat, maka demikian itu penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan bagi kita. Jadi lebih baik kita menjaga waktu daripada kita itu ketinggalan waktu. Taib. Selanjutnya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalan Abu Hurairah, ya. Hadis tadi yang kita sebutkan itu riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua, hadis dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min." Apabila seorang hamba dari kalangan muslim ataupun dari kalangan mukmin mereka berwudu, faghassala wajha, kemudian dia mencuci mukanya, kharaja min wajhi kulli khati'atin nadara ilaiha bi'aini ma'al ma'. Jadi apabila seorang muslim ataupun seorang mukmin mereka itu membasuh mukanya dengan air wudu, maka dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan yang ada di bagian wajah itu akan berkeluaran dan akan berjatuhan, ya, terutama dosa mata. Jadi dosa mata itu akan berguguran sebagaimana gugurnya air wudu tatkala kita itu membasuh.
Karena bagaimanapun kita nggak pernah luput dari yang namanya dosa mata. Nggak keluar aja kita sudah dapat dosa mata, apatah lagi keluar kan gitu Pak. Yakin enggak Pak? Di dalam rumah aja, di kamar aja kita sudah dapat dosa mata, apalagi di luar rumah. Begitu banyak dosa-dosa yang telah kita santap, begitu banyak dosa-dosa yang telah menghidangin kita, terutama dosa mata. Maka perbanyaklah kita itu untuk membasuh wajah kita dengan air wudhu, yang insyaallah ta'ala dosa yang ada di bagian muka, terutama mata, itu akan berguguran sebagaimana berguguran netesnya air wudhu tadi. Makin banyak kita berwudhu, makin banyaklah tetesan dosa-dosa yang kita lakukan dari mata, kedua mata kita. Kemudian akhdi qatril ma, jadi jatuhnya itu beriringan dengan tetesan akhir air yang jatuh dari air wudhu kita. Itulah fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ghassala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin kana basattaha yadah ma'al ma' au ma'a akhir qatril ma'. Dan apabila dia membasuh kedua tangannya, maka dosa yang ada di kedua tangannya pun akan berguguran sebagaimana dosa tangan tatkala memegang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatuhnya dosa itu bersama netesnya air wudhu yang terakhir. Fa idza ghassala rijlai kharajat kullu khati'atin masatha rijlah ma'al ma' au ma'a akhir qatril ma'. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh kaki itu akan berjatuhan dan berguguran, ya, yang disertai dengan ataupun bersama dengan air terakhir yang jatuh dari kaki tatkala kita membasuh. Hatta, kata Rasulullah, hingga kharaja naqiyan minadz dzunub, hingga seorang hamba itu keluar bersih daripada dosa. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kalau mau tidur itu berwudu dulu, karena dalam keadaan suci. Kalaupun wafat, karena kita kan tidak tahu Pak ya, mungkin itu malam yang terakhir kita kan gitu, tapi kita dalam keadaan suci, maka itu perlu dijaga kesucian diri kita. Jadi kita jangan sempat lalai dalam masalah ini. Jadi setiap kita berwudu, begitulah dosa-dosa yang gugur dari anggota tubuh kita yang kita melakukan dosa dari anggota tubuh tersebut. Hatta kharaja naqiyan minadzunub, hingga dia itu keluar dosanya itu dari dirinya dan dia bersih daripada dosa. Subhanallah. Tidak ada satu syariat yang mulia yang melebihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya itu banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Malah perkara wudu lagi. Jangan sempat Pak ya di hati Bapak. Memang saya juga tadi agak ragu juga saya gitu loh Pak. Lah wudu. Perkara wudu. Hal yang biasanya itu wudu. Masalah lain apa Ustaz? Masih banyak lagi perkara-perkara yang lain yang harus dibahas kan gitu. Dah perkara wudu. Pembukaan pengajian sudah masalah wudu. Saya kira tadi entah pembahasan apa gitu, sedap gitu kan. Rupanya wudu. Ada enggak Pak? Terbesit di hati Bapak tadi Pak? Kalaupun ada istighfar. Ya, karena masih banyak perkara-perkara yang sepele yang kita lalaikan. Masalah wudu aja banyak kita lalaikan. Mungkin kita nggak bisa iltizam, nggak bisa kita itu istiqamah untuk menjaga diri kita supaya bersih dari perkara wudu. Mungkin kita tahu masalah, ya kita katakan misalnya masalah jihad kan gitu Pak ya. Kita mau tahu masalah dakwah, kita tahu masalah sunnah kan gitu. Cuman masalah wudu aja
sepelekan. Kapan lah umat ini akan jaya? Asik wudu aja. Kapan lah umat ini akan jaya, akan menang? Asik pembahasannya wudu, itulah salafi. Pembahasannya wudu. Subhanallah. Ini banyak terbesit di kalangan kaum muslimin. Sampai-sampai waliyadzubillah, mereka itu bosan, baru berapa hari belajar masalah sunnah, belajar tauhid, asyik tauhid. Kapan umat ini akan jaya? Asyik tauhid aja. Padahal barulah berapa hari dia belajar sunnah, itu pun sudah bosan masalah tauhid. Ya, para sahabat 23 tahun istiqomah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tidak pernah para sahabat itu mengeluh. Karena setiap apa yang diwujudkan kepada mereka itulah kebaikan. Dan mereka itu antusias untuk mendapatkan kebaikan yang telah disampaikan kepada mereka. Antusias. Jadi nggak ada terbesit dalam hati mereka itu merasa sepele. Terkadang kita merasa sepele, Pak. Dalam apa yang disampaikan terkadang merasa sepele. Buanglah dan istighfarlah kalau ada permasalahan dalam syarat ini yang disampaikan kepada kita, dan kita merasa sepele. Karena masih banyak perkara-perkara sepele yang kita abaikan ataupun yang kita lalaikan. Baik. Jadi mulai sekarang insyaallah jagalah keistiqomahan kita itu agar kita tidak lepas daripada wudu. Terakhir, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita tutup Pak ya. Tadi hadis itu riwayat Muslim. Nah, dalam Sahih Muslim jilid 1 hadis yang ke-148. Baik, yang ketiga dari fadlul wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum an qaribil lahikun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala Rasulullah itu mendatangi kuburan, Rasulullah berkata, assalamualaikum daral qaumil mu'minin. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu wahai penduduk kaum mukminin, yaitu kuburan. Wa inna insyaallahu bikum la an qaribil lahikun. Dan sesungguhnya insyaallah atas kehendak Allah kami akan mendatangi kamu dalam waktu dekat ini. Kami akan nyusul kamu dalam waktu dekat ini. An qarib. Dan itu doa Rasulullah. Mau enggak Pak nyusul, Pak? Mau enggak mau ya nyusul. Rela enggak rela, ya tetap nyusul. Itulah doa kita. Wa inna insyaallahu bikum an qaribil lahikun. Insyaallah kami dalam waktu dekat ini akan datang yang kamu mendahului kami. Ke apa? Ke kampung lama. Pulang kampung. Ya, pulang kampung. Salah Pak ya. Bukan tempat peristirahatan terakhir, bukan. Salah ucapan itu. Kan banyak kan? Dia sudah ditempatkan di peristirahatan terakhir. Enggak. Itu persinggahan sementara. Terakhir nanti di akhirat khalidun mukhallad. Dia kekal dan dikekalkan di akhirat nanti. Mungkin neraka, mungkin surga. Jadi alam kubur itu bukan tempat peristirahatan, bukan. Itu tempat pertanggungjawaban sementara. Ya, dia sudah tenang di tempat peristirahatan. Kalau dia tahu, enak aja lu ngomong. Aku susah mikir di sini. Jawab pertanyaan malaikat, nukan nangkir aja keteter ya. Tenang katanya. Padahal sudah dibodem dia di sana kan. Tenang juga katanya. Buat acara bid'ah. Nah, sana sudah sengsara katanya tenang. Di sini buat acara bid'ah. Muniyaha. Sesungguhnya perbuatan niyaha dari alul musibah itu menyebabkan yu'adzab, akan disebabkan itu diadab. Bukan kasih sayang sebenarnya. Seorang anak yang mewujudkan kasih sayang kepada orang tua yang sudah meninggal bukan dengan cara berkumpul-kumpul. Itu merupakan salah satu kebejatan seorang anak kepada orang tua. Dengan sebab perlakuan dia itulah
orang tuanya itu diadab. Lihat dalam kitab Minhajul Muslim, ya, dalam kitab Minhajul Muslim. Jadi mayit itu diadab dikarenakan niyaha. Yu'adzabun mayit bisababin niyaha. Jadi mayit itu diadab itu disebabkan karena niyahnya keluarganya. Berkumpul-kumpul itu perbuatan niyaha. Katanya sudah tenang pula. Anak-anaknya kalau nggak ikut kumpul, memang anak nggak berbakti sama orang tua. Acara kayak gini nggak disukai, kan gitu. Padahal itu merupakan perbuatan yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, menyengsarakan orang tua. Cuman yang jelas, kita akan menyusul dalam waktu yang dekat. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipercepat. Ya iyalah Pak, supaya kita itu ya betul-betul persiapan untuk menghadapi kematian. Rasulullah SAW menyatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kamu itu untuk mengingat sang pemutus kenikmatan. Kita suruh banyak mengingat, bukan takut. Dan itulah kerja seorang mukmin itu, banyak-banyak mengingat tentang sang pemutus kenikmatan. Karena ziarah itu tujuannya bukan untuk mendoakan. Tidak ada dalil kita berziarah tujuan untuk mendoakan, bukan, tidak ada dalilnya. Akan tapi zuru fa innaha tudzakirukumul maut. Berziarahlah kamu, karena dengan ziarah itu akan mengingat kamu tentang kematian. Bukan untuk mendoakan, akan tapi mengingat kematian. Doanya saja sudah dalam waktu dekat akan nyusul. Berarti kan ingat mati. Banyak-banyak nengok kampung lama. Banyak-banyak kita nengok kampung lama Pak ya. Jangan seolah kita mau hidup untuk selamanya. Kita kan yakin kita Pak, ya, berbuat maksiat sekarang masih dosa kecil nggak apa-apalah. Besok kan bisa tobat, apalagi kita salafi. Yakin pula kita. Banyak kita itu melakukan perbuatan dosa, kita yakin bahwa kita itu terbebas daripada kesalahan dengan anggapan-anggapan yang tidak layak untuk kita sandang. Waliyadzubillah. Taib. Kemudian, wadadallahu anna qad ra'ayna ikhwanana, yang nanti kami, kata Rasulullah, saya akan melihat saudara-saudara kami. Maksud Rasulullah itu akan bisa melihat menandai kita nanti. Jadi Rasulullah itu akan bisa menandai kita, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, awalasna ikhwanuna ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, antum ashabi, kamu itu sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'di. Akan tapi saudara-saudaraku itu adalah orang yang belum datang setelahku nanti. Jadi kitalah saudaranya Rasulullah ikhwan. Jadi kalau kaum muslimin di zaman Rasulullah itu para sahabat, bukan saudara. Akan tapi sahabat kalau kita baru ikhwan. Kemudian Rasulullah akan bisa melihat ini saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana kamu bisa mengenali umat dari kamu yang belum datang, yang kamu nggak berjumpa ya Rasulullah? Gimana kamu bisa menandai umat yang belum datang ya Rasulullah? Maksud di akhir zaman termasuk kita. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita law anna rajulan law khail ghurran muhajjala baina dhahri khailud duhmun bihimin illa ala ya'rifu khailah. Bagaimana pendapat kamu kalau ada seorang laki-laki yang dia itu mempunyai kuda yang di punuknya itu warna putih, ya, warna putih, tandanya warna putih, walaupun di tengah malam. Ala ya'rifu khailah, bukankah kamu itu bisa menandainya? Ya, seperti kereta kita kan gitu, walaupun banyak kereta kan gitu Pak ya, walaupun kereta Astuti istilahnya kan gitu, tapi kan kita ada satu tanda yang nggak bisa terlupakan,
Ya, mungkin mesinnya nggak ada. Ini keretaku mesinnya nggak ada ini. Kan gitu. Ataupun banyak satu. Ataupun yang lain lah. Yang penting kita itu tanda walaupun banyak kereta, tapi kita tanda. Nah, kan gitu. Kata Rasulullah, kemudian kata para sahabat, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah kalau seperti itu. Jadi qal fa innahum ya'tu ghara muhajjalin minal wudu. Nanti mereka suatu kaum yang datang di keningnya itu putih cemerlang. Ya, di keningnya itu putih cemerlang minal wudu, disebabkan karena wudu. Jadi umat Nabi Muhammad itu cemerlang wajah mereka disebabkan karena wudu. Maka perbanyaklah wudu supaya bisa dikenal sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliqatil izzatil kiram rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah itu menunggu di haudnya. Rasulullah tetap menunggu di haudnya, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti sunnahnya dengan wudu secara sunnah, maka mereka akan bisa masuk dengan tenang dan itu dikenali oleh Rasulullah. Namun kalau tidak mengamalkan sunnah, maka kata Rasulullah, sahkon, menjauhlah kamu dari telagaku ini. Jadi itulah manfaat daripada wudu secara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Iya, tanya panitia dulu, Pak. Saya lancang-lancang pula nanti kan. Baik, ya sebelum kita tutup, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, kalaupun ada kesempatan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini banyak Pak hadis-hadisnya. Insyaallah ya kalau rutin aja ya 5 bulan selesai lah, Pak. Iyalah Pak, lah kalau sebulan sekali Pak. Tapi rutin kan? Kalau, ini kan cerita kalau gitu. 5 bulan selesai nanti. Asalkan jangan kajian awal udah lupa. Lalai lagi kan gitu. Cuman insya Allah kalau sering diingatkan dalam masalah wudhu, kita akan bisa menjaganya. Tapi kalau sudah enggak pembahasan wudhu, udah ini saya ingat ini 5 tahun yang lalu ini pelajaran ini. Memang sudah Pak ya. Cuman banyak lah lalai, enggak ada salahnya. Silakan tafadhol. Tadi mau tanya Pak. Oh iya, mana ini? Masalah apa tadi wudhu? Kan itu hanya membasuh anda kita itu membasuh muka, tidak memastikan itu berkumur atau membasuh telinga. Apa kalau kita sholat apa salahnya apa itu salahnya? Maksudnya Pak? Begini Pak, kita kan tadi hanya membasuh muka, tidak berkumur, tidak masukkan ke hidung, tidak membasuh telinga, hanya muka dan kepala, tangan, kaki. Apakah kita sholat itu sholatnya sah? Oh, tidak sah. Kalau seperti itu, kenapa? Karena ini kan ayat Allah yang tidak secara terperinci. Allah kan memberitakan berwudu. Adapun terperincinya itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kita sebutkan ini tentang masalah keutamaan berwudu ataupun perintah berwudu. Nanti insya Allah akan sampai kaifiat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terperinci dari mulai tangan, bagaimana kita itu memperlakukan tangan kita tatkala kita itu membasuhnya, jari jemari. Nah, inilah yang sering diabaikan oleh kaum muslimin secara terperinci. Ya tetap berkumur-kumur, masukkan air ke hidung kan ada. Namun saya katakan tadi, inilah ayat Allah yang tidak bisa kita pahamin tanpa melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tetap tidak sah. Memang perintahnya basuh muka, tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, mulut kan nggak ada kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahasa ini sekedar perintah untuk berwudu. Kalau mau sempurna itu ya dari hadis. Adapun penyempurnaan dari ayat kan berwudu itu bertolak dari ayat inilah perintah untuk berwudu. Nah, adapun hadis-hadis yang kita sebutkan ini beberapa fadilah ataupun keutamaan masalah berwudu. Adapun pembahasan tentang masalah berwudu di sini akan dibahas dari mulai pertama, yaitu sifat wudu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pertama dari niat. Nah, ini kita belum sampai. Maaf Pak ya. Jadi ya itu tidak diterima, cuman pembahasan belum sampai. Ini Pak, waktu kita sholat dulu kan, patung wudu itu hanya itu kan Pak. Iya. Jadi kalau gitu, kalau kami ini kita nggak melaksanakan ini, jadi sholat kita yang dulu sampai sekarang nggak sah. Yang sah sekarang dari online nih Pak. Ya kan gitu. Iya. Jadi cuma itu Pak. Kalau Bapak bilang tadi kalau
nggak mengerti, nggak mau pakai hidung, dia tidak berumur, tidak mau telinga, sholatnya itu nggak sah. Sebelum kami belajar itu, sebelum mengerti ini, sholat kami seperti itu. Jadi bagaimana itu Pak? Baik. Bapak lakukan karena ketidaktahuan Bapak, itulah sebatas kemampuan yang Bapak ketahui. Nah sekarang, ya kalau itu kita katakan itu kesalahan, itu merupakan suatu kesalahan dan itu perbuatan dosa. Namun ingat, Al-Amr bin As tatkala mau dimintai baiat oleh Rasulullah SAW, diminta supaya beliau berbaiat kepada Rasulullah. Apa kata Amr bin As? Ya Rasulullah, aku nggak mau engkau baiat sebelum engkau mohonkan ampun atas dosa-dosaku yang telah lalu, kata Amr bin As. Kemudian Amr bin As kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ammar, kama alimta annal Islam ma yahdimu makana qablah. Wahai Ammar, ketahuilah sesungguhnya masuk Islamnya kamu itu menghapuskan dosa-dosa kamu yang lalu. Gak perlu kamu mintakan kepadaku agar aku minta kepada Allah ampunan untuk dosa. Gak perlu. Masuknya kamu ke Islam itu sudah menghapuskan dosa-dosa kamu yang lalu. Nah artinya, kalaupun itulah perlakuan Bapak sebatas pengetahuan yang diajarkan kepada Bapak dulu waktu kecil, dan setelah tahu Bapak bertobat, maka yang telah lalu itu gugur. Artinya tidak perlu dipermasalahkan lagi. Artinya dosa-dosanya Pak, bukan Bapak yang gugur. Artinya dosa-dosa itu tidak perlu dipermasalahkan. Gimana? Nggak perlu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani. Rasulullah tidak memerintahkan mereka itu untuk mengqadha, tidak. Ya, mengulangin yang tidak tahu, tidak. Waktu itu dia tahu, bertobatlah, udah selesai. Itulah mudahnya Islam. Jadi itu nggak perlu dipermasalahkan Pak. Kalau dulu, sekarang kan gitu. Makanya kalau sekiranya ada usaha kita untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memaafkan dosa-dosa kita yang lalu. Tapi kalau kita tidak ada niat untuk menuntut ilmu, maka tidak ada maaf bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tetap dituntut. Ya Allah, maaf ya Allah, dulu aku sibuk kerja. Sebenarnya aku tahunya kalau itu kebaikan. Cuma aku sibuk kerja dulu, ataupun aku tahunya ya Allah kalau itu kebaikan. Cuman aku takut sama masyarakat ya Allah. Dimaafkan enggak? Tidak ada kata maaf setelah kita itu wafat. Nah, kalau kita maaf sekarang kan gitu. Jadi itu permasalahan yang nggak perlu Bapak permasalahkan. Selesai gitu. Walaupun maaf cakapnya dulu mungkin Bapak kalau berwudu cuman muka sama tangan, selesai udah gitu sholat. Itulah ajaran yang Bapak terima kan begitu. Setelah tahu Bapak bertobat, ya udah yang dulu itu insya Allah dimaafkan, bersih kan gitu. Jadi nggak ada permasalahan lagi. Itulah enaknya Islam. Kalau sudah tahu, ya sudah bertobat kan itu ya. Ini sudah tahu nggak tahu dikasih tahu ngeyel. Nah ini yang sulit nih Pak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah secara terperinci Pak, kalau memang Allah mempertemukan kita secara mendetail, insyaallah akan disebutkan dalil-dalil ataupun kaifiat wudu secara sunnah Rasulullah SAW yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin pada saat sekarang ini. Silakan yang kedua. Ini berapa pertanyaan? Iya, makanya. Ini terakhir Pak. Maaf Pak ya, ini terakhir. Nanti kalau kita kupas semua nanti besok nggak datang lagi Pak. Lebih baik enak makan banyak sama makan sedikit, mana lebih enak Pak? Sedikit, tapi sering Pak ya. Daripada makan banyak keblek-kekan. Besok udah malesin. Silakan. Gini Ustaz, beberapa waktu yang lalu kebetulan saya baru mendengar ada kajian atau ceramah di radio yang ngebahas masalah wudhu dan tayamum gitu kan. Jadi Ustaz bilang gini, ada hal yang membolehkan kita tidak berwudhu untuk sholat ketika kita sudah terlambat gitu, sudah masbuk. Yang dikhawatirkan kalau kita wudhu, kita akan ketinggalan sholat berjemaah, jadi kita dibolehkan tayamum. Bagaimana Ustaz? Ada dalil Ustaz? Tidak ada. Dalam kondisi apapun tetap kita itu berwudu, kecuali kalau memang kita nggak bisa terkena air mudorot. Nah, adapun keterlambatan itu tidak menghapuskan hukum dia itu berwudu, tetap berwudu. Makanya kalau dia itu datang terlambat,
udah habis, assalamualaikum, baru dia itu nyampe ke masjid dan itu pun belum berwudu, ya hendaklah bertobat. Wudu tetap, nggak ada istilah tidak berwudu. Tidak ada dalilnya, tetap berwudu. Bagaimanapun wudu itu, tapi sudah dikatakan dalam kondisi apapun, sebab pada hakikatnya ini sudah mewakili seluruh miftahus sholati tahur. Kunci sholat itu adalah bersuci. Ya dia ada dalilnya enggak? Ya? Karena radinya kan radio yang umum gitu kan pas ceramah pagi. Jangan-jangan itu akal dia, istilahnya logika dia, supaya jangan ketinggalan. Kalau memang nggak mau ketinggalan ya datanglah di awal, menjaga waktu sholat. Ini masih dulukan kerjaan, lagi nanggu kerjaan. Nanti masih sempet lah ini. Ya, adzan pun belum selesai. Udah selesai, udah tenang dulu kan masih ada sholat sunat sana. Aja masjidnya alhamdulillah masjid kami ini ada sholat sunatnya kok. Jadi agak tenang sedikit kita. Gitu. Nanti belum siap. Ya alhamdulillah imamnya agak lambat kok, nggak cepet kok. Alhamdulillah. Nggak kayak masjid lain cepet kali. Alhamdulillah masjid kita itu imamnya itu orang sunnah lambat. Jadi masih sempet kita. Nah, habis itu tahap apa lagi alasannya? Gitulah kebanyakan kaum muslimin, Pak. Jadi tidak ada hujjah, tidak ada alasan untuk meninggalkan wudu dengan air kecuali tanpa sebab, yaitu sebab dia itu tidak bisa tersentuh air. Kalau tersentuh air mungkin dia bisa sakit ataupun bisa wafat. Jadi tayamum itu cuma dua sebab. Satu, karena tidak ada air. Kedua, karena tidak bisa tersentuh air. Adapun terlambat itu tidak ada alasan. Tidak ada hukum dalam fikih manapun bolehnya kita itu bertayamum. Memang kalau tayamum cepet ya. Selesai dah langsung. Ini ngakalin ini namanya. Ngakali syariat. Ya, mudah-mudahan aja yang menyampaikan itu mendapatkan hidayah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dia cepat bertobat insyaallah. Amin. Baik. Mungkin yang dapat kita sampaikan wa hadzal ilmi fa'tabirul absar la'alakum tuflihun. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.